Ini adalah film Batman paling menakutkan. Langsung dari adegan pembuka yang brutal, seolah tersirat pesan. Ini adalah Batman versi paling dark dan emosional. The Batman adalah film thriller psikologis yang ngeri, penuh amarah dengan action yang brutal dan mematikan. Dan percaya atau tidak, Matt Reeves berhasil melakukannya dengan baik, menciptakan sebuah masterpiece yang indah dan suram. Kamu pikir Batman versi Nolan paling realistis? Matt Reeves berkata, "Hold my beer." Film terbaru Reeves, The Batman, tidak seperti film Batman yang sering kita tonton. The Batman lebih seperti film detektif daripada film superhero. Katakanlah seperti Sherlock Holmes dipadu nuansa horor dengan penjahat berkostum aneh. Ini adalah kisah manusia kelelawar, diceritakan dengan komitmen pada realita yang langsung membedakannya dengan semua film Batman yang pernah dibuat. The Batman adalah film yang berdiri sendiri, tapi tetap dipadukan dengan referensi film lain. Jujur, selama menikmati film ini, saya langsung teringat dengan beberapa film seperti Zodiac, Seven, dan bahkan Saw. Walaupun tentu saja nuansa film yang suram dan realistis tetap mengingatkan saya pada trilogi Dark Knight karya Christopher Nolan. Ditulis oleh Peter Craig dan disutradarai oleh Matt Reeves, The Batman menceritakan 2 tahun setelah Bruce Wayne menjadi Batman, masa di mana muncul seorang penjahat baru yang misterius bernama The Riddler, yang membunuh satu persatu para pejabat pemerintahan di kota Gotham. Pada tiap aksinya, The Riddler meninggalkan surat yang ditujukan pada Batman. Karenanya, Jim Gordon selalu memanggil Batman ke TKP, tapi kebanyakan petugas polisi lain tidak mempercayai Batman yang selalu main hakim sendiri di kota Gotham, kecuali Gordon tentunya, dan keduanya menjadi duo pemecah kasus kriminal layaknya Sherlock dan Watson. Itu adalah satu dari banyak hal yang membuat The Batman menjadi sangat menarik. Walaupun Batman adalah tokoh utamanya, tapi Jim Gordon, no debat, adalah tokoh kedua yang paling penting. Dari adegan pertamanya, Matt Reeves membuat The Batman menjadi film superhero bergaya detektif. Batman dan Gordon pergi ke satu TKP ke TKP lain mencari petunjuk, memecahkan teka-teki, dan mencari tahu apa sebenarnya motif The Riddler. Selama menyelidiki The Riddler, Batman akhirnya tahu kebusukan kota Gotham, mulai dari korupsi yang merajalela di pemerintahan, organisasi kriminal yang ternyata memegang kuasa politik, dan bahkan sejarah keluarga Wayne sendiri yang ternyata tidak sebersih yang dia kira selama ini. Karena itulah film ini dianggap mengambil langkah berani dengan mempertanyakan sejarah dan tujuan Batman itu sendiri. Kriminal di kota Gotham didominasi oleh polisi yang korup dan mafia yang intimidatif seperti Carmine Falcone dan The Penguin. Saat Batman ingin bertemu The Penguin, ia bertemu seorang pelayan bernama Selena Kyle, yang tentu kalian tahu dia adalah Catwoman. Dari sini plot menjadi makin menarik dengan kehadiran karakter-karakter terkenal di semesta Batman yang diinterpretasikan ulang secara lebih realistis. The Batman adalah film tentang pencarian kebenaran, sekaligus pencarian jati diri. Tidak seperti Bruce Wayne di film sebelumnya yang dipotret sebagai seorang miliuner dan playboy. Bruce Wayne di film ini adalah versi suramnya, lebih terkesan seperti anak muda rebel yang menantang dunia, tapi krisis identitas diri. Bekerja sama dengan sinematografer Greg Vassar yang sebelumnya menggarap film Dune, Reeves membawa nuansa unik di film ini yang kebanyakan didominasi oleh warna merah dan hitam. Dan lampu neon yang berpendar di kota Gotham yang terguyur hujan menambah atmosfer suram yang melankolis. Ditambah setiap adegannya diambil dengan sangat baik. Tentu banyak CGI di film ini, tapi terlihat sangat nyata dan meyakinkan. Seperti mobil-mobil yang remuk, kerumunan orang, Batman yang sedang terbang. Kita tahu ada CGI di situ, tapi sulit untuk menemukannya dengan jelas. CGI di film ini terlihat sangat-sangat halus. Scoring dari Michael Giacchino berdenyut sepanjang film, seperti memberi nyawa pada Batman, menegaskan identitas aslinya yang muram dan sangar. Secara pribadi, ini adalah scoring film superhero paling ikonik. Nada-nadanya masih terngiang di kepala saya setelah film berakhir. Dan Reeves dengan cerdas memanfaatkan beberapa lagu sebagai tema momen-momen kunci di film ini.
Rekomendasi saya, segera tonton film ini. The Batman sekali lagi mengangkat kisah Bruce Wayne yang sudah kita tahu, tapi dengan gaya yang lebih realistis dan unik, dan lebih dark daripada The Dark Knight.